Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabahul mubarak ya ayuhal ikhwah al-a'izzah wal musyahidin wal musyahidat. Fi hadhihi al-fursah as-saminah wa ar-ra'iyah نشرح ونعرف لكم عن كيفية كتابة الإنشاء خصوصا في هذه الفرصة يعني من كتابة الفقرة. ما هي الفقرة؟ الفقرة هي مجموعة من عدة جمل جيدة وتنطلق من الفكرة الرئيسية واحدة. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan tentang bagaimana cara daripada penulisan insya ataupun mengarang, khususnya pada bab al-faqrah. Jadi dalam bahasa Indonesia faqrah itu disebut dengan paragraf, namun dalam bahasa Arab disebut dengan al-faqrah. Jadi apa itu al-faqrah? Nah, al-faqrah hiya majmu'ah min iddati jumal. Jadi faqrah adalah kumpulan dari beberapa jumlah. Wa tantaliqu min fikratir ra'isiyah wahidah, yang terambil dari satu ide dasar atau satu ide pokok. Nah, jadi seperti apa yang sudah kita bilang tadi, bahwa faqrah itu adalah dalam bahasa Indonesia disebut paragraf. Di paragraf dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagaimana kumpulan dari beberapa kalimat yang dikumpulkan menjadi satu. Nah, faqrah begitu juga. Faqrah majmu'ah min iddati jumal wa jayyidah. Jadi faqrah adalah kumpulan dari beberapa jumlah wa tantaliqu min fikratir ra'isiyah wahidah, dan terambil dari satu ide dasar ataupun satu ide pokok. Lalu apa yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membuat sebuah faqrah ataupun paragraf? Nah, di sini ada 3 syarat ketika kita ingin membuat sebuah faqrah ataupun paragraf. Yang pertama adalah anna tul al-faqrah wa qasraha yata'allaqu bil fiqrah. Maksudnya apa? Jadi panjangnya sebuah faqrah ataupun paragraf itu, panjangnya sebuah paragraf ataupun pendeknya sebuah paragraf itu tergantung daripada pikiran kita ataupun idenya itu. Jikalaupun idenya itu luas, maka luaslah ataupun panjanglah daripada faqrah tersebut. Kalau nanti fikrahnya kita itu sempit ataupun ide kita sempit, maka kemungkinan besar faqrah kita akan menjadi pendek ataupun paragraf yang kita buat itu menjadi pendek. Jadi fikrah ide kita itu sangat menentukan daripada panjangnya faqrah yang kita tulis ataupun pendeknya faqrah yang kita tulis. Kedua adalah an takuna al-faqrah muhaddadah bil fikratir ra'isiyah wahidah. Maksudnya apa? Satu paragraf itu harus fokus pada satu ide pokok ataupun satu ide dasar. Ketika kita ingin membuat sebuah faqrah ataupun paragraf, maka kita harus menentukan ide pokok ataupun ide dasarnya itu apa. Contohnya, ketika kita ingin mensifati daripada Ma'had Darul Lughah wad Da'wah dari segi bangunannya, itu ide dasarnya. Dari segi bangunannya itu adalah ide dasarnya. Maka kita jangan membahas ataupun menulis nanti di faqrahnya kita itu melenceng. Yaitu kita nanti menulis daripada segi pendidikan, dari segi majelis ta'limnya, dari segi ekstrakurikulernya, maka itu adalah salah. Kita harus fokus pada satu ide pokok ataupun satu ide dasar. Lalu yang ketiga,
an takuna mutarabitah. Maksudnya apa? Antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu harus berkaitan. Jadi tidak boleh satu kalimat dengan kalimat yang seterusnya itu berlainan ataupun tidak berkaitan. Nah, jadi itulah pengertian daripada faqrah, yaitu majmu'ah min iddati jumal jayyidah, yaitu kumpulan dari beberapa jumlah wa tantaliku min fikratir ra'isiyah wahidah, yang terambil dari satu ide pokok atau satu ide dasar. Syaratnya sudah tadi disebutkan. Yang pertama, panjangnya sebuah faqrah ataupun pendeknya sebuah faqrah itu tergantung daripada pikiran atau ide kita. Yang kedua, sebuah faqrah ataupun paragraf itu harus fokus pada satu ide pokok ataupun satu ide dasar. Yang ketiga adalah satu kalimat dengan kalimat yang lain itu harus berkaitan, tidak boleh bertolak belakang, begitu. Baik teman-teman. Jadi itulah pengertian faqrah dan syarat-syaratnya. Nah, contohnya di bawah ini. Nah, ini adalah contoh daripada faqrah. Ini contoh daripada faqrah. Jadi fikrah ra'isiyah pada contoh ini adalah Al-Imam Al-Habib Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki. Inilah sebuah contoh mengenai faqrah. Paragraf ini membahas tentang Al-Imam Habib Muhammad Alawi ibni Abbas Al-Maliki. Jadi dari pembahasan yang tadi, dari pengertian dan syarat-syaratnya, maka kita bisa membuat sebuah faqrah yang indah, yang bagus. Contohnya adalah salah satunya ini, An-Namadij atau An-Namudaj, tentang Al-Imam Habib Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ini adalah fikrah ra'isiyahnya atau ide pokok ataupun ide dasar. Jadi fikrah di sini ini tidak keluar. Ini tidak keluar daripada ide dasarnya. Pembahasannya tidak keluar daripada ide dasarnya. Dan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu berkaitan. Baik teman-teman, dari pembahasan yang tadi, semoga kita bisa mengambil sebuah pelajaran tentang al-faqrah, sehingga kita mampu untuk menulis sebuah paragraf dalam bahasa Arab dengan seindah-indahnya. Yumkin hadha minni, syukran katsir ala musyahadatikum wa istima'ikum. Wassalamu alaikum ya man ittaba'al huda.